yang membuat Jakarta menjadi lokasi Lokasi ibu kota suatu negara adalah salah satu pilihan terpenting yang harus diambil oleh pemimpin negara manapun. Sebuah ibu kota pada umumnya menjadi lokasi kantor dan markas besar fasilitas pemerintah, dan biasanya berisi tempat tinggal utama para pemimpin negara. Sebuah ibu kota pada dasarnya merupakan otak suatu negara, sehingga memilih lokasi di mana Anda ingin menempatkan otak Anda tentu saja merupakan pilihan yang sangat strategis. Umumnya, lokasi terbaik untuk ibu kota adalah sebuah tempat yang dapat dengan mudah dipertahankan dan dari mana Anda dapat melakukan kontrol dan memproyeksikan persatuan ke seluruh negeri. Ibu kota seharusnya dapat dianggap sebagai perwakilan dari seluruh bangsa dan perlu memiliki akses yang mudah untuk sebanyak mungkin orang. Oleh karena hal itu, ibu kota paling sering dibangun di tengah-tengah suatu negara. Namun terkadang, pilihan lokasi ibu kota yang sudah ditetapkan sejak lama dirasa kurang sesuai, sehingga terkadang sebuah negara memutuskan untuk melakukan perpindahan ibu kota negara. Sebagai contoh, pada tahun 2005 Myanmar memindahkan ibu kota mereka dari kota Yangon lama, kota terbesar di negara itu, menjadi kota Naypyidaw, yaitu kota yang jaraknya lebih dari 300 km ke utara. Hal ini dilakukan sebab Naypyidaw terletak lebih sentral daripada Yangon dan juga merupakan pusat transportasi yang terletak tepat di sebelah 3 negara bagian yang sering mengalami pemberontakan. Sehingga dengan adanya lokasi ibu kota dan militer yang begitu dekat, dirasa dapat membantu meningkatkan stabilitas kawasan. Di samping itu, ibu kota Yangon disinyalir lebih rentan terhadap bencana iklim karena lokasinya dekat dengan pantai. Hal ini terbukti pada tahun 2008 ketika topan menghantam kota Yangon dan menghancurkan 3/4 infrastruktur kota. Alasan yang sama terjadi juga di Brasil. Brasil memindahkan ibu kota mereka pada tahun 1960. Pada saat itu, Rio de Janeiro terlalu padat penduduk dan terletak di dekat pantai sehingga lokasi ibu kota dipindahkan ke kota yang lebih terpusat di dalam negara Brasil yang kemudian disebut Brasilia. Keputusan ini sebagian besar dibuat untuk mendorong pertumbuhan lokasi pendalaman yang jauh dari pantai dan membuat lokasi ibu kota lebih netral secara regional. Sementara itu, pertikaian besar terjadi di Australia pada tahun 1927, ketika Sydney dan Melbourne berebut menjadi ibu kota Australia. Setelah terjadi pertikaian yang cukup alot, akhirnya memutuskan untuk Canberra menjadi ibu kota baru. Saat ini di tahun 2022, terdapat 2 negara modern yang sangat besar yang secara aktif melakukan proses pemindahan ibu kota mereka untuk alasan yang cukup mirip. Yang pertama, Mesir saat ini tengah merelokasi ibu kota mereka dari Kairo menuju kota baru yang kabarnya masih dalam pembangunan. Yang kedua, Indonesia sedang dalam proses memindahkan ibu kota mereka dari Jakarta ke pulau yang berbeda 1000 km jauhnya. Hal ini merupakan perubahan yang amat penting mengingat Indonesia juga merupakan negara yang sangat besar. Indonesia menempati populasi tertinggi keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat dengan lebih dari 270 juta orang penduduknya. Untuk negara sebesar itu, Indonesia merupakan satu-satunya negara unik dibanding China, India, dan Amerika Serikat yang kekuatan kontinental utamanya berdekatan. Indonesia berisi sekitar 17.000 pulau yang beragam. Di antara pulau-pulau tersebut terdapat 5 wilayah daratan besar yakni Pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, dan Kalimantan juga Papua. Sementara 4 dari pulau-pulau tersebut yang cukup jarang penduduknya dan Pulau Jawa menjadi pulau terpadat dunia yang mengalahkan Rusia dengan menjadi rumah bagi lebih dari 60% jumlah seluruh penduduk Indonesia atau sekitar 145 jutaan orang. Hal ini menjadikan Jawa merupakan pulau yang lebih banyak dihuni daripada Rusia yang luas negara Rusia 123 kali lebih besar dari Pulau Jawa. Maka tidak heran apabila pulau ini menjadi pusat populasi dan budaya Indonesia. Dan tentu saja, sekaligus menjadi lokasi ibu kota Indonesia sejak lama, yaitu Jakarta.
Jakarta menjadi kota besar di Indonesia dengan populasi metropolitan yang telah meroket menjadi sekitar 35 juta orang. Jumlah populasi yang cukup padat ini membuat Jakarta menjadi pusat daerah perkotaan terbesar kedua di dunia setelah Tokyo. Selain sebagai ibu kota Indonesia, Jakarta juga merupakan tempat diplomatik ibu kota ASEAN atau Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara. Hal ini membuat Jakarta menjadi Uni Eropa versi Asia Tenggara atau Brusselsnya dan Eropa. Menjadi kota besar yang sangat penting dan berpengaruh bagi Indonesia tidak menjadikan Jakarta jauh akan masalah. Justru masalah-masalah tersebut yang pada akhirnya membuat Jakarta menjadi lokasi yang tidak begitu menguntungkan sebagai ibu kota Indonesia di abad ke-21. Banyak ketimpangan dalam negara yang tercermin pada 60% persebaran penduduk Indonesia yang hanya menduduki Pulau Jawa. Sedangkan Pulau Jawa hanya merupakan 7% dari total luas daratan Indonesia. Sehingga 93% sisanya atau sekitar 17.000 pulau lainnya kurang terwakili baik dalam hal populasi maupun ekonomi. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade terakhir hanya terpusat di Jakarta dan Jawa. Terbukti sejak tahun 1971, Jawa telah dihuni oleh sekitar 75 juta orang, sementara Sumatera berisi 38 juta penduduk dan Kalimantan hanya 11 juta penduduk. Hal ini berarti bahwa Sulawesi hanya diduduki oleh sekitar 10 juta penduduk, sedangkan Papua hanya ditinggali oleh sekitar 4 juta penduduk. Sementara pulau-pulau lain ini mungkin terlihat berdekatan pada peta, namun sebenarnya tidak. Jika kita letakkan pulau-pulau di Indonesia di atas Eropa dengan permisalan Jawa, ditempatkan kira-kira di utara Italia, luas Pulau Kalimantan dapat diilustrasikan setara dengan sepanjang sisi utara Jerman dan Polandia. Sulawesi tepat berada di Belarusia dan Ukraina, sementara Papua berada jauh di Kazakhstan. Pulau-pulau ini sangat jauh dari kota Jakarta, sehingga menjadi terisolasi dan jauh dari pusat pemerintahan. Jika dilihat berdasarkan pemusatan faktor daya yang paling masuk akal dan dari perspektif geografis, maka lokasi terbaik ibu kota Indonesia yaitu antara di Kalimantan atau Sulawesi. Namun faktor sentralisasi saja tidak cukup untuk menjadi satu-satunya alasan Indonesia melalui keputusan sulit terkait perpindahan ibu kota. Alasan penting lainnya adalah bahwa Jakarta sendiri memiliki banyak isu yang harus dihadapi. Kota ini telah mengalami pertumbuhan perkotaan yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Kembali pada tahun 1945, pada awal Perang Dunia Kedua, populasi kota hanya 600.000 orang. 25 tahun kemudian, pada tahun 1970, penduduk kota telah meningkat 6 kali lipat menjadi lebih dari 6 juta orang. Dan 50 tahun kemudian, sejak tahun 2020, jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 10 juta orang akibat terjadinya migrasi besar-besaran dari seluruh kota-kota kecil di Indonesia ke Jakarta. Penambahan penduduk yang sangat signifikan ini mengakibatkan kerusakan ekologi yang substansial, disertai dengan lalu lintas yang sangat macet melibatkan hampir 4,5 juta mobil dan lebih dari 13 juta sepeda motor. Sementara transportasi umum menyumbang sepertiga dari komuter kota. Dalam rangka memperburuk polutan dari semua kendaraan ini, terdapat 10 pembangkit listrik tenaga batu bara yang semuanya ditempatkan dalam radius 100 km dari kota. Emisi dari 10 PLTU ini sama dengan menambahkan 20 juta mobil tambahan ke jalan-jalan Jakarta yang sudah padat. Mengingat polusi udara dan kabut asap di Jakarta merupakan masalah serius dan umumnya juga terjadi di kota-kota padat penduduk seperti New Delhi dan Beijing, kualitas udara menjadi sangat buruk di sini. Sampai pada tahun 2021 lalu, selama 172 hari atau hampir selama setengah tahun, udara Jakarta dinyatakan terlalu tidak sehat. Selain itu, tentu saja ada isu kemacetan lalu lintas yang membuat Jakarta sering disebut kota terburuk di dunia pada beberapa kesempatan oleh beberapa publikasi. Kemacetan lalu lintas ini bahkan diperkirakan akan membuat rata-rata penduduk Jakarta menghabiskan 10 tahun hidup mereka untuk menghadapi kemacetan lalu lintas.
Kota kedua terbesar setelah Jakarta, di mana banyak pekerja kantor yang bekerja di pusat Jakarta adalah Bogor, yang jaraknya sekitar 61 km dari Jakarta. Pada saat kondisi lalu lintas Jakarta terbilang normal, jarak tersebut biasanya memakan waktu 2 jam berkendara. Namun, ketika kondisinya buruk, jarak tersebut bisa memakan waktu lebih dari 3 jam. Kondisi ini semakin memperburuk sampai pejabat tinggi pemerintah harus secara teratur dikawal oleh konvoi polisi sepanjang jalan supaya dapat tiba di pertemuan mereka tepat waktu. Situasi akan menjadi lebih buruk lagi apabila penduduk Jakarta masih mengalami pertumbuhan pada tahun 2030. Telah diperkirakan bahwa akan ada lebih dari 40 juta orang yang tinggal di wilayah metropolitan. Jumlah tersebut melebihi jumlah seluruh penduduk Kanada, bahkan dapat melampaui Tokyo untuk menjadi kota terbesar terbaru di dunia. Isu ini sangat mirip dengan kota Meksiko dan Venesia. Jakarta didirikan dalam lingkungan rawa berabad-abad yang lalu sebelum kebutuhan kota modern sama sekali dipahami seperti sekarang. 13 sungai mengalir melalui kota yang dulunya menyediakan banyak air bersih, tetapi sekarang semuanya sangat tercemar dan saat ini tidak dapat digunakan untuk air minum. Jakarta memang memiliki serangkaian pipa air, tetapi hanya menjangkau sekitar 60% dari populasi dan semuanya sangat terkonsentrasi di daerah yang lebih kaya di Jakarta Selatan dan Jakarta Tengah. Sementara bagi jutaan orang yang lain yang tidak memiliki akses tersebut, pemompaan tanah merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan air. Karena air di bawah permukaan ini terus diambil, tanah di permukaan akan terus memadat dan tenggelam. Terus memperburuk keadaan, masih ada lusinan pemompaan besar-besaran dan gedung pencakar langit beton serta baja berat di seluruh permukaan kota, yang menambahkan lebih banyak beban dan tekanan di atas tanah yang rapuh. Sebagai akibat dari semua faktor kontribusi ini, saat ini seluruh permukaan Jakarta mengalami penurunan sekitar 1 cm per tahun dan 25 cm per tahun di beberapa daerah tertentu. Ketika Anda memperhatikan isu naiknya permukaan laut ini, maka Anda juga akan memahami bahwa sebagian besar kota terancam tenggelam dan berada dalam bahaya besar. Bahkan, fenomena banjir yang sudah menjadi masalah kronis kota Jakarta pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan mungkin terjadi di masa depan. Jakarta terletak dalam cekungan datar dan menurut beberapa perkiraan, 40% Jakarta sudah tenggelam di bawah permukaan laut. Sementara banyak yang lain memperkirakan bahwa tahun 2050 atau hanya 28 tahun dari sekarang, seluruh kota yang berpenduduk lebih dari 10,6 juta orang ini akan terkubur di bawah laut seperti Atlantis modern dengan asumsi apabila tidak ada yang benar-benar dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Tapi tentu saja, semoga ada rencana penanganan yang sudah dipersiapkan. Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia mengungkapkan rencana pembuatan tanggul yang mereka sebut Tanggul Laut Raksasa Jakarta yang diharapkan selesai pada tahun 2025. Rencana tersebut meliputi rencana pembangunan tanggul laut berukuran raksasa di seluruh Teluk Jakarta untuk melindungi kota dari lautan di luar dinding. Tanggul ini direncanakan akan dibangun dalam bentuk burung Garuda raksasa yang merupakan lambang negara Indonesia. Seluruh perencanaan selain untuk menghalau air laut sekaligus menjadi ikon dan menarik wisatawan. Proyek ini terinspirasi dari proyek Pulau Sentosa Singapura. Rencananya setelah tanggul Garuda raksasa dibangun di Teluk Jakarta, bangunan itu juga direncanakan untuk dapat menjadi sumber air tertutup yang pada akhirnya akan menjadi sumber untuk air bersih baru yang besar di kota Jakarta. Ke-13 sungai yang saat ini mengalir ke teluk direncanakan untuk dibersihkan dan dijernihkan dari polusi untuk mencegah arus keluar mereka yang saat ini tercemar menjadi tangki septik yang mampet. Sedangkan tanggul laut raksasa direncanakan untuk dapat menjadi pusat kota baru pengembangan kota Jakarta, lengkap dengan jalan raya, perumahan, dan rel kereta api yang menghubungkan kembali ke daratan, serta memiliki kemampuan menampung populasi baru sebanyak 2 juta orang. Seluruh proyek ini disinyalir memakan biaya yang sangat aduhai, yaitu sekitar 500 triliun rupiah. Nominal tersebut tentu saja menimbulkan kontroversi.
Selain fakta bahwa proyek ini akan membutuhkan banyak pembebasan lahan penduduk setempat, kontroversi dalam pembebasan tanah pribadi milik penduduk di sepanjang pantai yang juga merupakan tempat mata pencarian mereka menjadi pertimbangan penting. Terlebih lagi, adanya ketakutan bahwa jika tembok itu mengalami kegagalan pembangunan, karena sesuatu seperti serangan teroris atau peristiwa yang tak terduga seperti banjir, yang berikutnya akan menjadi bencana besar dan mungkin akhirnya menghancurkan kota di masa depan.